Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih. Saya dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 3402190101. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang akan menjelaskan tentang menentukan nilai uang 1 juta di 10 tahun yang akan datang berapa dan 10 tahun yang lalu berapa. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang membuat aplikasi yang menentukan anggaran jangka pendek dan menentukan anggaran jangka panjang. Yang dimaksud jangka pendek di sini yaitu anggaran yang jangka waktunya maksimal 5-6 tahun dan jangka panjang maksimal 18-20 tahun. Nah, di sini saya sudah membuat contoh, yaitu contoh dulu dan contoh yang sekarang. Example 1 yaitu adalah contoh untuk yang dulu dan example yang 2 yaitu untuk masa sekarang. Nah, di sini untuk menemukan hasil ini, di sini terdapat rumus, yaitu rumusnya PV kurung buka red titik koma n per titik koma min PMT titik koma min FV titik koma tipe kurung tutup. Nah, bisa kalian lihat di sini itu sama dengan di sini ada PV, ada C4, C5, min C3, min C6. Nah, untuk menghasilkan C4, C5, min C3, min C6, kita harus menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan, yaitu PV kurung tutup red titik koma n per titik koma min PMT titik koma min FV titik koma tipe kurung tutup. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Di sini adalah C, yang PMT 0, yang red 5% itu adalah C-nya. Dan kemudian untuk melihat angka 4, 5 dan sebagainya bisa dilihat di sini ada 4, ada 5 di pinggir itu nomornya. Dan untuk example yang kedua, yaitu rumusnya sama dengan FV kurung buka red titik koma n per titik koma min PMT titik koma min PV titik koma tipe kurung tutup. Nah, di sini juga sama ya, seperti contoh example yang ke-1 bisa dilihat sama seperti tadi ada C12, C14, melihatnya dari sini juga, pokoknya semuanya sama seperti example yang pertama ya. Dan selanjutnya, saya sudah membuat sheet yang kedua. Nah, di sini saya sudah mengerjakan sebelumnya. Di sini ada beberapa kolom di dalam tabel yang pertama. Ada kolom CF, rumusnya sama dengan kurung buka 1 tambah interest kurung tutup pangkat tahun, dan di sini juga harus dikunci. Untuk PV manual, rumusnya yaitu jumlah uang dikali CF, jangan lupa dikunci dengan klik F4 lalu enter. Bisa di double klik supaya mempercepat pengerjaan. Double klik di sini ya yang ada tanda plusnya. Lalu untuk PV inter, saya menggunakan rumus sama dengan PV kurung buka interest titik koma tahun titik koma lagi min jumlah uang kurung tutup. Nah, kalian jangan lupa untuk menguncinya rumus tersebut. Nanti sudah muncul hasilnya. Di sini kita lanjut ke DF. DF rumusnya yaitu sama dengan 1 per atau 1 garis miring kurung buka 1 tambah interest, jangan lupa dikunci, kurung tutup pangkat tahun lalu enter. Nah, ulangi seperti tadi, bisa di double klik atau bisa juga ditarik ke bawah. Kita bisa memilih salah satu. Jika tidak bisa di double klik ini, yang plus ini, kita bisa menariknya ke bawah. Lalu di sini ada
PV manual. PV manual rumusnya itu 1 kurung buka tambah interest lalu kurung tutup. Lalu per pangkat B5. B5 itu tahun, jangan lupa dikunci lagi. Untuk PV Inter rumusnya PV kurung buka interest, jangan lupa dikunci, titik koma tahun, titik koma lagi, min jumlah uang, jangan lupa dikunci lagi ya. Lalu kurung tutup, enter, jika sudah muncul, jangan lupa double klik. Nah, jika sudah muncul semua, kita lihat di tahun ke-10. Nah, kita lihat di sini, dari jumlah 1 juta menjadi, ini hasilnya di sini untuk CF, untuk PV Inter, DF, dan yang lainnya itu beda-beda ya. Untuk CF 2,36736, untuk PV manual 2,367,364. Bisa kalian lihat di sini ya, kolom yang ke-10. Dilanjut yang kedua, yaitu membuat aplikasi. Mohon maaf di sini saya sudah mengerjakan terlebih dahulu agar mempercepat. Tetapi di sini juga saya akan menjelaskan agar kalian mudah memahami. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada nama konsumen, nama barang, harga, uang muka, dan bunga. Nah, di sini nama konsumen bebas ya, tetapi di sini saya mengisinya dengan nama saya sendiri. Dan untuk nama barang, di sini saya memilih motor Beat. Tetapi di sini banyak sekali pilihan, kita bisa memilih yang mana saja. Saya contohkan, di sini saya memilih Ninja. Nah, harga pun berubah menjadi 22.300.000. Yang semulanya Beat, yang tadinya 10 juta sekarang berubah harganya. Lalu kita kembalikan lagi ke Beat. Kenapa nama barang bisa berubah? Nah, di sini kita klik data, lalu kita klik data validation. Nah, jika sudah seperti ini, oke. Lanjut, saya di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Lanjut, kita ke sheet 4, yaitu perhitungan. Nah, di sheet hitungan ini sudah ada data. Ini ada nama barang. Lanjut, kita ke sheet perhitungan. Nah, di sheet perhitungan ini sudah banyak sekali data. Mohon maaf, di sini juga saya sudah mengisinya, dikarenakan untuk mempercepat ya. Di sini ada nama barang ya. Nah, nama barang ini, Beat ini berasal dari sini. Nah, jika nama barang di sini diganti, otomatis di sini juga akan ganti. Jadi tidak akan Beat lagi. Dan untuk harga juga, harga dilihat dari sini. Nah, harga dilihat dari sini. Karena nama barang sama harga itu otomatis ya. Jadi jika ini berubah, maka di sininya juga akan berubah. Nah, di sini juga untuk per bulannya di sini ada 3 bulan sampai 24 bulan. Dan juga di sini ada harga, ada DP, ada jumlah kredit, ada rate, ada nilai angsuran, ada angsuran per bulan. Nah, di sini DP di sini ada 1 juta dan di sini juga kredit di sini 9 juta. Nah, di sini jumlah kredit 9 juta. Sekarang ke rate. Untuk rate rumusnya yaitu B8/12. Jangan lupa dikunci dengan F4. Setelah itu enter, lalu akan muncul hasilnya. Nah, di sini.
Setelah itu nilai angsuran. Untuk nilai angsuran, di sini saya menggunakan rumus sama dengan FV kurung tutup C8 titik koma B4 titik koma lagi min B7. Nah, setelah itu di sini ada angsuran per bulan. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan B10 per B4. Nah, nanti hasilnya akan muncul, lalu tarik lagi ke samping. Selanjutnya, di sini, selanjutnya, di sini sudah ada data dari sheet keempat. Nama konsumen di sini bebas, tetapi di sini saya memilih nama saya sendiri. Dan nama barang pun di sini, pokoknya ini tuh otomatis dari sheet ketiga. Nah, dari sini, di sini otomatis. Maka jika di sininya bit nama barangnya, di sini juga akan bit. Lalu, nah di sini waktu angsurannya 6 bulan, harga bit ya tadi di sheet ketiga yaitu 10 juta. Nah, di sini juga sama 10 juta. Uang mukanya di sini 1 juta, jumlah kredit 9 juta, nilai angsuran 9.424.354. Angsuran yaitu 1.577.726. Nah, untuk harga di sini saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung tutup C4 lalu hitungan yang tadi lalu dari sheet keempat nih dari sini. Nah, B4 di sini dengan nama barangnya lalu di blok. Di blok jangan lupa dikunci lagi. Terus di sini ada titik koma 2, mohon maaf. Untuk di sini untuk ke bawahnya yaitu hampir sama caranya ya. Di sini dan untuk jadwal angsuran kita. Nah, untuk jadwal angsuran isi dulu outstanding dengan cara sama dengan C8. Untuk yang pertama dinolkan saja, yang ini kita nolkan saja. Untuk mencari bulan pertama yaitu dengan rumus sama dengan if kurung buka F6 lalu sama dengan double kutip titik 2 titik koma double kutip lagi titik 2 titik koma dan C9 tutup lagi. Nah, di sini juga yang kedua menggunakan rumus IV. Dan yang ke sini juga sama ya. Di sini pokoknya hampir sama rumusnya. Lanjut kita ke anggaran jangka panjang. Nah, lanjut di sini ada jangka waktu angsuran per bulan. Nah, di sini pada bulan ini pada angsuran kredit modal usaha, nah di sini sudah ada bunganya. Di sini bunganya 9% dan selisihnya yaitu 5 juta. Ini untuk jangka waktu angsuran per bulan dari 6 bulan sampai 28 bulan. Nah, karena di sini saya sudah mengisi data-data tersebut, kolom-kolom tersebut di sini saya sudah isi. Jika kalian tetapi di sini saya akan menjelaskannya ya. Di sini ada 45 juta dan 55 juta. Jika kalian ingin mengisi semua data-data tersebut, tidak mungkin kan ya mengisi satu persatu dikarenakan banyak sekali. Di sini saya ada hampir 200 kolom. Kita blok 45 juta dan 55 juta blok. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sampai 200 kolom.
Nah, sudah sampai 500 kolom, sekarang kita mencari rumus. Untuk mencari jangka waktu angsuran per bulan, nah ini sebelum saya sudah mengerjakan, rumusnya menggunakan PMT dan lem absolut. Nah, di sini ada jadwal waktu angsuran per tahun. Di sini juga saya menggunakan rumus PMT. Bisa kalian lihat di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini waktu angsurannya yaitu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai 18 tahun ya. Nah, jadwal angsuran tahun ini hampir sama dengan jangka waktu angsuran per bulan. Jadi, saya tidak akan menjelaskannya lagi dikarenakan rumusnya pun sama ya, PMT. Nah, untuk rumusnya sama dengan PMT kurung buka H3 dikunci per 12 titik koma 12 dikali 6 titik koma min B10 tutup lalu kunci sama dengan PMT kurung buka H3 per 12 sama dengan PMT kurung buka H3 kunci per 12 titik 2 titik koma 12 kali E6 titik koma min kunci B10 tutup. Nah, jika kalian ingin mengisi ini, yang pertama kita tarik ini ke sini, tarik sampai 18 tahun di sini, lalu nanti akan muncul sendiri. Lalu untuk mengisi ke bawahnya yaitu kita double klik, maka nanti akan muncul semuanya. Nah, sekarang kita ke aplikasinya. Nah, di sini kita input dulu. Nah, di sini ada nama konsumen, ada jumlah pinjaman, ada waktu angsuran, ada bunga angsuran. Nah, di sini untuk nama konsumen bebas. Dan untuk jumlah pinjaman saya ambil dari sini. Dan untuk waktu angsuran saya ambil dari sini. Dan bunga angsuran kita lihat, nah di sini ada 11% per tahun. Caranya sama seperti di data sebelumnya. Kita yaitu data Nah, lanjut. Di sini ada nama konsumen, ada jumlah pinjaman, ada bunga per tahun, waktu angsuran, ada total angsuran, cicilan, total bunga. Di sini ada jadwal angsuran, ada bulan, angsuran PMT, bunga IPMT, pokok PPMT, dan outstanding. Nah, di sini outstanding terdapat dari jumlah pinjaman di atasnya ini. Nah, di situ nama konsumen ini diambil dari sini. Jika ini dirubah, maka di sininya juga bakal berubah. Jadi di sini otomatis ya. Otomatis ini nama konsumen ini otomatis dari sini. Untuk jumlah pinjaman juga diambil dari sini dan bunga tahunan juga diambil dari sini. Nah, sama kan?
Untuk waktu angsurannya 18 tahun. Pokoknya ini sama dengan di sini. Untuk nama konsumen, jumlah pinjaman, bunga, waktu angsuran itu sama dengan sheet ketiga ini. Nah, ini yang pertama 0. Nah, untuk yang pertama, angsuran atau PMT itu menggunakan rumus sama dengan if kurung buka kurung tutup B18 jika lebih besar dari F8 titik koma double kutip titik koma PMT kurung buka F7 kunci titik koma F8 kunci lagi titik koma min G16. Nah, kunci lalu kurung tutup. Nah, untuk mencari bunga atau IPMT itu caranya hampir sama. Dan untuk pokok PPMT nah, untuk bunga IPMT caranya hampir sama ya, cuman yang membedakannya ini di rumusnya kalian bisa lihat di atas, hanya beda sedikit. Dan untuk pokok PPMT rumusnya juga kurang lebih sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk mencari outstanding ini di bulan pertama sama dengan G17 kurangi F18. Nah, untuk mempercepat pengerjaan, ini tinggal blok saja, lalu kita double klik. Nah, pasti akan muncul sampai bawah dan banyak sekali. Nah, kemudian untuk total menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, sebentar. Nah, untuk total di sini menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka F17 titik 2 F233 tutup. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dikarenakan saya masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.